Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kajian case method kami yang berjudul analisis arsitektur jaringan komputer pada layanan Smart City. Studi kasusnya itu implementasi IoT untuk pemantauan titik sampah terpusat. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu beberapa anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Maghribi Ramadan dengan NIM F551-24104. Terus ada Melin Oktaviani dengan NIM F551-24088. Ada Muhammad Dimas Syahputra dengan NIM F551-24120. Terus ada Irpandi dengan NIM F551-2400096. Nah, kita akan langsung masuk saja, itu konteks Smart City. Jadi sebagai latar belakang, kita melihat bahwa permasalahan manajemen persampahan di perkotaan ini seringkali terjebak pada operasional manual yang tidak efisien, seperti keterlambatan pengangkutan atau truk yang mendatangi tempat sampah yang kosong. Nah, solusi modern untuk ini adalah implementasi konsep Smart City berbasis Internet of Things yang memungkinkan monitoring secara real time. Namun yang menjadi argumen kami di sini adalah sehebat apapun sensor cerdas yang dipasang di lapangan, fungsionalitasnya itu mutlak bergantung pada arsitektur jaringan komputer. Nah, jaringan bukan sekedar kabel atau sinyal radio saja, melainkan urat nadi yang mengintegrasikan perangkat fisik di jalanan dengan server pusat di cloud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Syahputra dengan NIM F55124-120. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke permasalahan teknis dari implementasi sistem ini. Ketika sensor ditempatkan dalam skala kota, kita tidak lagi berbicara tentang satu atau dua perangkat, tetapi ratusan bahkan ribuan node. Artinya, tantangannya ada pada skalabilitas jaringan. Kemudian, karena sensor ini berbasis IoT dan sebagian besar menggunakan baterai, efisiensi energi menjadi sangat krusial. Jika protokol terlalu berat, baterai cepat habis dan biaya maintenance meningkat. Selanjutnya adalah stabilitas transmisi data. Sistem Smart Waste Management membutuhkan data real time, jadi delay, packet loss, atau interferensi sinyal bisa langsung berdampak pada akurasi monitoring. Dan yang terakhir, seluruh data harus mengalir ke back-end tanpa hambatan. Jika jaringan tidak stabil, maka integrasi sistem akan terganggu. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa desain jaringan menentukan apakah sistem ini benar-benar layak diterapkan dalam skala smart city. Selanjutnya kita masuk ke tujuan analisis. Pertama, kami menganalisis bagaimana konsep dasar jaringan komputer seperti topologi, protokol, dan arsitektur hybrid diterapkan secara nyata dalam sistem IoT Smart City. Kedua, kami menjelaskan peran jaringan sebagai fondasi layanan TI modern, khususnya dalam memastikan aliran data sensor tetap konsisten dan terintegrasi. Ketiga, kami mengevaluasi bagaimana performa jaringan mempengaruhi quality of service, terutama terhadap akurasi dan keandalan data real-time. Dan terakhir, kami melakukan sintesis literatur untuk membandingkan LoRaWAN dengan teknologi seluler dalam konteks efisiensi, biaya, dan skalabilitas. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur pada studi kasus. Nah, di sini itu ada tiga arsitektur, yaitu LP1 LoRaWAN, MQTT, dan server terpusat. Jadi, LP1 atau Low Power Wide Area Network ini, itu ibaratnya kayak kategori besarnya atau payung teknologinya. Nah, LP1 ini adalah jenis jaringan komunikasi nirkabel yang dirancang khusus untuk memungkinkan komunikasi jarak jauh atau wide area dengan bitrate atau kecepatan data yang rendah di antara perangkat-perangkat yang menggunakan baterai yang low power. Nah, kalau LP1 ini adalah kategorinya, LoRaWAN ini merek atau jenis spesifikasinya. Jadi apa sih itu LoRaWAN? Ya, LoRaWAN itu atau Long Range Wide Area Network adalah salah satu protokol jaringan LPWAN yang paling populer untuk IoT. Nah, selanjutnya itu MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Nah, MQTT ini adalah protokol pengiriman pesan atau messaging protokol di application layer yang didesain sangat ringan dan memang diciptakan khusus untuk perangkat IoT. Jadi singkatnya itu LP1 itu jenis jaringannya, LoRaWAN itu teknologi spesifik yang dipakai untuk membangun jaringannya. Dan MQTT adalah bahasa atau protokol
pesannya supaya datanya kembali dengan efisien. Nah, eh, eh, berdasarkan dokumen utama yang kami kaji itu, arsitektur pemantauan titik sampah ini dibangun di atas tiga fondasi utama tadi itu. Yang pertama itu transmisi data fisik menggunakan LP1, spesifiknya itu LoRaWAN. Terus kedua itu pengiriman paket pesannya itu di layering menggunakan protokol komunikasi MQTT, dan ketiga itu datanya bermuara pada server terpusat untuk dieksekusi oleh aplikasi. Nah, selanjutnya karakteristik LoRaWAN. Nah, secara konseptual, mengapa LoRaWAN ini yang dipilih? Jadi LoRaWAN ini dirancang dengan karakteristik yang unik, long range dan low power. Nah, teknologi ini beroperasi pada pita frekuensi 915 MHz yang memungkinkan menjangkau radius komunikasi lebih dari 10 km. Nah, jauh mengungguli jangkauan WiFi. Selain itu, karena data level sampah hanyalah paket berukuran kecil atau small payload, konsumsi daya menjadi sangat minim. Nah, melalui topologi Star of Stars, ribuan sensor memancarkan data ke beberapa gateway secara independen, sehingga mengeliminasi resiko kegagalan sistem secara berantai jika satu sensor mati. Nah, selanjutnya itu alternatif teknologi. Nah, untuk memperkuat argumentasi tersebut, kami mengkomparasi LoRaWAN dengan teknologi alternatif seperti NB IoT. Nah, konektivitas seluler LTE atau GSM dan WiFi berdasarkan parameter coverage, biaya, konsumsi biaya, dan skalabilitas. Nah, berdasarkan referensi tambahan yang kami kaji, jaringan seluler seperti LTE memang menawarkan data rate raksasa hingga 326 MB per second. Namun, jaringan ini beroperasi pada pita berlisensi yang membuat deployment cost-nya sangat mahal, serta rakus daya baterai. Nah, sebaliknya, WiFi sangat ideal untuk topologi lokal, seperti tempat sampah rumahan atau HBLMU, karena biaya infrastruktur yang nyaris nol dengan menumpang pada router rumah. Namun coveragenya terlalu sempit, hanya sekitar 250 meter untuk area jalan raya kota saja. Nah, selanjutnya itu analisis pemilihan teknologi. Nah, kesimpulan dari komparasi teknologi ini bermuara pada sebuah trade-off antara latency dan efisiensi. Arsitektur IoT persampahan tidak membutuhkan kecepatan transfer video 4G, melainkan butuh ketahanan baterai yang bisa mencapai 70 hari per perangkat. Oleh karena itu, perpaduan transmisi LoRaWAN dan protokol public subscribe MQTT adalah pilihan paling mutakhir. Pemilihan ini memberikan implikasi biaya jangka panjang yang sangat rendah serta terbukti memiliki skalabilitas yang sangat sesuai untuk jaringan smart city skala masif. Nah, untuk penjelasan lebih teknis terkait infrastruktur, fisik, dan transmisi data akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita masuk ke komponen jaringan. N-Node bertindak sebagai data producer yang mengirim payload kecil secara periodik. Gateway berfungsi sebagai bridge antara jaringan LP1 dan jaringan IP. Disinilah terjadi translasi protokol. Kemudian, network server bertugas melakukan manajemen perangkat, autentikasi, serta routing data. Dan backbone internet memastikan konektivitas menuju sistem backend. Secara arsitektural, gateway adalah titik konsentrasi traffic. Artinya, performanya sangat menentukan throughput keseluruhan sistem. Baik, berikutnya kita masuk ke topologi dan desain hybrid. LoRaWAN menggunakan star of stars topologi, di mana sensor tidak saling terhubung, tetapi langsung ke gateway. Keunggulannya adalah efisiensi energi dan cakupan luas. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan pada gateway sebagai pusat komunikasi. Karena itu, digunakan pendekatan hybrid, mengombinasikan LoRaWAN untuk area luas dan Wi-Fi untuk area lokal dengan kebutuhan bandwidth lebih tinggi. Pendekatan ini meningkatkan fleksibilitas, tapi juga menambah kompleksitas manajemen jaringan. Berikutnya, kita masuk ke layer komunikasi. Pada layer fisik digunakan LoRa modulation untuk komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah. Di layer network digunakan TCP atau IP agar data dapat dikirim melalui internet secara standar. Sedangkan di layer aplikasi digunakan MQTT yang berbasis publish subscribe model. Keunggulan MQTT adalah overhead kecil dan efisien untuk payload ringan.
Namun, jika jumlah perangkat meningkat drastis, broker MQTT harus mampu menangani konkurensi tinggi agar tidak terjadi latensi spike. Nah, berikutnya kita masuk ke analisis efisiensi dan resiko. Dari sisi efisiensi, payload kecil dan interval pengiriman yang terkontrol membuat sistem tetap ringan, meskipun jumlah node banyak. Namun, ada potensi bottleneck pada gateway dan broker. Gateway bisa menjadi single point of failure jika tidak ada redundansi. Selain itu, jika throughput meningkat melebihi kapasitas, maka latensi dan packet loss akan meningkat yang secara langsung menurunkan kualitas layanan. Karena itu, arsitektur jaringan harus dirancang dengan prinsip scalability dan high availability, bukan hanya konektivitas. Artinya, dalam konteks smart city, jaringan bukan sekedar infrastruktur pendukung, tetapi tulang punggung utama layanan publik berbasis data. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irpandi dengan NIM F55124096. Di sini saya akan menjelaskan peran jaringan dalam integrasi, yaitu ada sensor, broker, database, API, dan dashboard. Nah, pada sistem Smart Waste Management, jaringan komputer berfungsi sebagai media komunikasi utama yang menghubungkan seluruh komponen sistem. Nah, data yang dihasilkan oleh sensor akan dikirim melalui jaringan menuju MQTT broker, kemudian disimpan di dalam database. Lalu data tersebut selanjutnya diakses melalui API dan ditampilkan pada dashboard. Dengan adanya jaringan, maka proses pertukaran data dapat berlangsung secara otomatis dan real time, sehingga sistem dapat bekerja secara terintegrasi. Selanjutnya adalah ada arsitektur backend. Nah, arsitektur backend ini berperan sebagai pusat pengelolaan data dalam sistem. Yaitu pertama adalah MQTT broker, yaitu menerima data yang dikirim oleh perangkat sensor dan mendistribusikannya ke layanan lain. Sedangkan CC layer digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data, serta database untuk menyimpan data secara sistematis historis. Yang terakhir itu adalah REST API yang digunakan untuk menghubungkan antara pengguna dan dashboard, sehingga pengguna bisa melihat informasi secara langsung. Selanjutnya adalah ada real-time processing. Sistem ini menerapkan pemrosesan data secara real-time yang menggunakan konsep publish, subscribe, event-driven, data persistence, visualization. Nah, setiap data baru yang diproses sebagai sebuah peristiwa atau event, data tersebut kemudian disimpan secara berkelanjutan dan ditampilkan melalui dashboard berbasis GIS. Nah, sehingga pengguna dapat memantau kondisi lokasi secara langsung dan terkini. Selanjutnya ada analisis skalabilitas. Nah, pada sistem ini dirancang menggunakan pendekatan microservices, horizontal scaling, load balancing, serta dampak latensi terhadap performa. Untuk microservices sendiri digunakan agar mudah mengembangkan dan meningkatkan kapasitasnya. Yang kedua adalah horizontal scaling, yaitu memungkinkan penambahan server ketika jumlah perangkat meningkat. Ketiga adalah load balancing, yaitu digunakan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata sehingga sistem tetap stabil. Namun demikian, performa sistem tetap dipengaruhi oleh latensi terhadap performanya, karena dampak latensi terhadap performa yang menentukan
kecepatan pengiriman data. Baik, sekian dari saya. Parameter Quality of Service. Pada bagian ini saya membahas QoS dalam konteks arsitektur jaringan IoT yang diterapkan pada sistem pemantauan titik sampah berbasis Smart City. Menurut jurnal utama yang kami gunakan, Visnu et al. 2021, sistem ini menggunakan dua jenis node sensor, PBLMU dan HBLMU, untuk memantau tingkat kekosongan tempat sampah, di mana PBLMU terhubung ke jaringan LoRaWAN dan HBLMU terhubung ke Wi-Fi, yang kemudian datanya dikirim ke server pusat untuk ditampilkan secara real-time melalui intelijen GUI. Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi data dilakukan melalui beberapa lapisan jaringan yang melewati gateway server antar muka pengguna, dan dari sini kita paham mengapa QoS merupakan hal yang penting dalam hal sistem ini. Untuk poinnya, yang pertama adalah latensi, adalah waktu tunda dan sensor hingga data muncul di aplikasi monitoring. Jika latensi terlalu tinggi, informasi yang tampil tidak lagi akurat secara real time. Yang kedua, packet loss mengacu pada hilangnya paket data selama transmisi protokol rollout. Keterbatasan payload dapat meningkatkan risiko kehilangan paket yang selanjutnya mempengaruhi akurat tampilan data. Selanjutnya, point reliability menunjukkan seberapa konsisten jaringan mampu mengirim data dalam kondisi nyata. Dengan arsitektur hybrid LoRaWAN dan Wi-Fi, sistem dapat mempertahankan koneksi meskipun satu jaringan mengalami gangguan. Dan yang selanjutnya adalah jitter, adalah variasi delay antara paket dalam jaringan yang dapat menyebabkan tampilan data di dashboard menjadi tidak konsisten. Dengan demikian, QoS bukan hanya istilah teknis, tapi merupakan faktor yang menentukan apakah data yang diterima dapat diproses dan ditampilkan secara akurat dan responsif. Selanjutnya, untuk high availability strategi. High availability berarti sistem tetap berjalan tanpa gangguan meskipun beberapa komponen jaringan mengalami masalah. Dalam jurnal yang kami kaji, penulis melakukan beberapa eksperimen 16 sensor, 8 terhubung ke LoRaWAN dan 8 terhubung ke Wi-Fi, yang semuanya dipantau bersamaan melalui intelijen GUI. Hal ini menunjukkan bahwa desain sistem memang mempertimbangkan kebutuhan availability. Strategi pertama adalah random gateway, di mana beberapa gateway mampu menerima data untuk mengurangi resiko titik kegagalan tunggal. Strategi kedua adalah backup connectivity, yaitu pengguna dan dua jenis jaringan LoRaWAN dan Wi-Fi, sehingga apabila salah satu jalur transmisi terganggu, jalur lainnya tetap dapat melanjutkan aliran data. Selanjutnya, strategi ketiga adalah failover mechanism, mekanisme otomatis pengalihan jalur komunikasi jika jalur utama bermasalah. Yang keempat adalah monitoring sistem, artinya ada pemantauan berkelanjutan terhadap performa jaringan dan server. Namun, secara kritis, jurnal ini tuh tidak membahas detail rekayasa load balancing atau replikasi server pada layer aplikasi, yang berarti keterampilan jaringan pada layer aplikasi masih sangat bergantung pada kestabilan server pusat. Hal ini menjadi catatan penting dalam menilai ketersediaan layanan secara menyeluruh. Di sini saya juga ingin memperkuat setiap pernyataan dengan kutipan langsung dari jurnal utama yang kami gunakan di tugas ini. Di bagian abstrak, terus penulis menuliskan development arsitektur ini sampai di Trustbeam ini mendukung bahwa sistem benar-benar memakai arsitektur hybrid untuk pemantauan. Kemudian di sini juga penulis menyatakan an Intelligent Graphical User Interface (GUI) sampai di Trustbeam ini juga ini mendukung kebutuhan QoS yang baik karena tampilan yang real time memerlukan transmisi data yang tepat, cepat, dan akurat.
Dua kutipan ini menjadi bukti bahwa sistem yang kami analisis bukan sekedar teori, tetapi dirancang dan diuji dalam eksperimen nyata dalam kombinasi relawan dan Wi-Fi sebagai dasar arsitektur jaringan. Nah, sekarang kita kembali ke kesimpulan. Berdasarkan kajian yang sudah kami bahas bersama, dengan integrasi dan konsep jaringan komputer dalam tugas ini, kami menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, arsitektur hybrid LoRaWAN dan Wi-Fi mampu menyeimbangkan efisiensi, daya, dan cakupan jaringan sehingga sesuai untuk sistem pemantauan titik sampah dalam smart city. Kedua, penggunaan protokol ringan seperti MQTT diterapkan pada sistem back-end seperti yang kami bahas di laporan bab 3, memungkinkan komunikasi efisien antara sensor dan server. Ketiga, quality of service seperti latency, packet loss, reliability, dan availability menentukan apakah sistem benar-benar mampu memberikan data real-time yang akurat. Dengan demikian, jaringan komputer dalam sistem ini bukan sekedar media transmisi, tetapi merupakan tulang punggung integrasi sistem dan determinan kualitas layanan publik sesuai tujuan dari Smart City. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan masih ada kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.